Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan materi saya tentang persiapan pelaksanaan kurikulum monitoring dan pembinaan kurikulum. Dari data kelompok saya itu, saya sebagai pemateri pertama atas nama Ahmad Zakif Arsalan dengan NIM 22010-314, dan yang kedua Jewansa dengan NIM 22010-3001, dan Norwidaniyah dengan NIM 22010-3010. Di sini ada 4 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tahapan monitoring dan evaluasi kurikulum. Yang kedua, fokus monitoring dan evaluasi kurikulum. Yang ketiga, pembinaan kurikulum. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Nah, Monef kurikulum itu dilakukan melalui siklus manajemen yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahapan tidak lanjut. Kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kan ada tahap persiapan. Kegiatan yang dilakukan adalah penyiapan instrumen, menyusun jadwal-jadwal Monef, dan penyiapan surat tugasnya. Nah, yang kedua itu tahap pelaksanaannya. Pada tahap ini biasanya itu dilakukan pertemuan dengan pemimpin atau pimpinan dari fakultas, pimpinan jurusan atau prodi, dosen, pegawai, pengecekan dokumen, dan melakukan wrap up meeting. Nah, yang ketiga itu dilakukan penyusunan laporan dan distribusi laporan. Nah, yang keempat itu ada tahap tidak lanjut namanya, itu dilakukan penyempurnaan kurikulum. Nah, selanjutnya itu Monef kurikulum berfokus pada aspek konteks, masukan, atau input. Nah, proses implementasi dan hasil Monef kurikulum menggunakan model CIPP, konteks, input, proses, and product. Nah, aspek yang dievaluasi ini dengan model CIPP adalah, ada 4 poin juga di sana. Ada evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Nah, yang pertama itu evaluasi konteks. Biasanya aspek yang dievaluasi itu memiliki landasan hukum atau kebijakan terkait dengan perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, yang kedua itu evaluasi input. Aspeknya yang diliputi merupakan standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses, dan implementasi visi atau misi. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi proses. Nah, aspeknya yang diliputi itu biasanya pelibatan penyusunan, standar kompetensi lulusan, kebijakan atau peraturan dokumen yang dihasilkan, kualifikasi dosen tenaga pendidikan, perpustakaan, dan MOU. Nah, yang terakhir ada evaluasi produk. Nah, aspek yang dievaluasi itu biasanya meliputi dari segi prestasi dari akademiknya, juga prestasi dari non-akademiknya. Nah, keterpakaian lulusan, wilayah jangkauan karir lulusan, dan waktu tunggu lulusan. Nah, seperti itu. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman kita, saudara Jewansa, dan seterusnya akan disampaikan oleh saudara kita Norwidaniyah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembinaan kurikulum. Jadi, pembinaan kurikulum itu merupakan upaya atau usaha yang perlu dilakukan agar kurikulum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun bagian dari pembinaan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu pembinaan kurikulum struktural. Sesuai dengan namanya, pembinaan kurikulum struktural ini adalah pembinaan yang dilakukan secara bertahap. Yaitu adapun prosesnya, pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama itu dari pusat, kemudian provinsi, dan baru lagi ke kabupaten, kecamatan, dan satuan pendidikan. Jadi dilakukannya memang secara berurutan ataupun secara bertahap, tidak mulai dari tengah ke bawah baru ke atas, ataupun dari tengah ke atas ke bawah.
Yang selanjutnya itu pembinaan kurikulum fungsional. Pembinaan kurikulum fungsional ini secara fungsionalnya bahwa tahapannya hampir sama dengan pembinaan kurikulum struktural. Akan tetapi dalam pembinaan kurikulum secara fungsional ini hanya dilakukan oleh lembaga atau orang yang berfungsi untuk membina dalam pembinaan dan pengimplementasian kurikulum yang tentunya berbidang kurikulum. Misalnya dilakukan oleh KKG, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja kepala sekolah, dan kelompok kerja pengawasan sekolah. Selanjutnya itu pembinaan kurikulum kolegial. Nah, pembinaan kurikulum kolegial ini secara kolegialnya dilaksanakan pada pembinaan profesi, misalnya antara guru dan guru. Jadi apa sih yang ditanyakan atau apa sih pembinaan yang dilakukan? Contohnya seperti apa? Kenapa kok bisa antara guru dan guru? Jadi di dalam pembimbingan kurikulum kolegial ini antara guru dan guru, contohnya adalah ketika guru saling bertanya, metode ajar apa sih yang mereka gunakan? Cara mengajarnya bagaimana supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar dan menemui hasil yang semaksimal mungkin. Kemudian, pembinaan kurikulum oleh atasan atau pimpinan. Pembinaan kurikulum ini dilakukan dari atasan kepada bawahannya. Jadi memang seorang pemimpin itu harus selalu memberikan arahan kepada bawahannya. Nah, apa sih tujuan dilakukan arahan tersebut? Jadi arahan itu dimaksudkan untuk melihat atau mengawasi apakah yang dilakukan oleh bawahannya ini sudah berjalan sesuai belum sama rencana yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu pemimpin akan memberikan wejangan untuk memperbarui kurikulum yang telah dibuat dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya seperti apa? Kok ada dari atasan ke bawah atau dari atasan ke bawahannya? Contohnya kepala sekolah kepada guru-guru pengajar. Jadi mereka di kepala sekolah ini akan melihat bagaimana sih proses pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan kurikulum atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yuda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi di atas, yang dimana pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Di zaman sekarang ini, dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang tepat, penting bagi suatu sistem pendidikan untuk terus beradaptasi agar relevan dan efektif dalam mempersiapkan generasi masa depan. Untuk itu, salah satu aspek utama dalam pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum yang dimaksud yaitu kurikulum yang bertanggung jawab dalam menentukan apa yang diajarkan kepada siswa, bagaimana itu diajarkan, dan bagaimana hasilnya diukur. Akan tetapi kurikulum tidaklah statis, harus diperbarui, dievaluasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, teknologi, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki proses monitoring yang pembinaan kurikulum yang efektif di zaman sekarang. Monitori dan evaluasi tidak sama, yaitu monitoring adalah proses pengumpulan data yang dilakukan rutin dan mengukur kemajuan atas objektif suatu program. Sedangkan evaluasi adalah proses penilaian, pengumpulan, dan penyelamatan data untuk mengukur dampak dan efektivitas suatu objek, program, ataupun proses. Akan tetapi, keduanya memerlukan berbagai unsur dan alat yang sama, antara lain adanya sasaran-sasaran program yang jelas, target di indikator, serta basis data yang mengandung data mutakhir atau data terakhir. Selanjutnya sasaran output, outcome, dan impact. Output yaitu hasil akhir dari proses yang telah dilakukan pada input. Outcome yang berarti akibat hasil atau konsekuensi, dan impact atau dampak yang perlu ditetapkan sejak awal.
pada saat di perencanaan. Begitu pula dengan indikator dan sasaran utama. Sasaran di dalam kegiatan monitoring ini lebih dipusatkan pada pemantauan terhadap pelancaran proses pelaksanaan kurikulum serta sasaran yang diperlukan di dalam kegiatan pelaksanaan tersebut. Sekian tugas UTS presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat untuk para penonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.